Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد أما بعد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan, memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hingga sampai detik ini kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada kesempatan kali ini
khotib berwasiat pada diri khotib pribadi, umumnya pada jamaah sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam wasiat kali ini, Rasulullah SAW dalam sunnahnya tentang menjaga lisan, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasiat Rasulullah SAW tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan lisan. Dengan lisan seorang hamba bisa mencapai derajat yang tertinggi, bahkan mendapatkan karunia yang amat agung. Namun sebaliknya, dengan lisan pula seorang hamba bisa jadi tersungkur ke dalam jurang kehinaan yang sedalam-dalamnya. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Itulah kekuatan lisan dalam menentukan kedudukan dan diselamatkan seorang hamba. Kemudian marilah kita renungkan bagaimana agar kita secara pribadi sekaligus secara majmuk masyarakat mampu mempergunakan kekuatan lisan kita untuk mencapai kedudukan yang tinggi, derajat terhormat, mulia, dan bukan hanya di kalangan manusia ataupun segenap makhluk, akan tetapi kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana caranya? Junjungan kita Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang paling mengasihi dan menyayangi umatnya telah berpesan serta berwasiat demi keselamatan, kemuliaan serta ketinggian derajat kita. Dalam sabda beliau, "Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yadunnu an tablugha ma balagat fayaqulullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya seseorang dari kalian berkata dengan perkataan yang diridhoi oleh Allah, dia tidak menyangka bahwa kalimat itu bisa sampai pada apa yang dicapai oleh kalimat itu. Kemudian Allah mencatat baginya disebabkan kalimat itu pada keridhoannya sampai hari dia bertemu dengannya. Sekali lagi kita perhatikan dalam wasiat Rasulullah bahwa derajat yang tinggi dapat dicapai dengan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa kalimat yang diridhoi oleh Allah dijamin dapat menyelamatkan dan menjadikan kita bahagia. Maka sekarang tergantung kita, apakah kita sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai generasi ingin tetap mempertahankan kedudukan yang mulia dan tertinggi itu, atau malah kita tidak mau peduli ataupun tidak mau sadar bahwa kita sedang menukik ke dalam jurang hinaan dan kehancuran umat dan bangsa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hanya dengan cara seperti itulah kaum muslimin senantiasa bisa mempertahankan kedudukan yang mulia sejak zaman para nabi dan rasul sampai saat sekarang. Maka janganlah sesekali kita melupakan atau tidak mau mewarisinya dengan sungguh-sungguh sehingga tersungkur ke dalam jurang kehancuran, karena tidak mampu lagi menjaga lisan dan mensyukurinya dengan secara baik-baiknya. Apabila kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka Rasulullah memberikan satu solusi, yakni diamlah. Karena dengan seorang hamba diam itu mampu menahan seorang hamba agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Ya, artinya siapa yang diam niscaya ia akan selamat. Dengan diam kita akan selamat dari jurang neraka.
seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang tadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini khatib mencoba menyebutkan beberapa ucapan yang harus kita hindari agar kita selamat dari laknat murka Allah. Berdusta atas nama Allah. Dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun." Ya, artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak dapat mendapatkan keberuntungan. Quran surah Al-An'am ayat 21. Yang kedua, membantah atau berpaling dari kitab atau sunnah-sunnah Rasulnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Yang ketiga, menertawakan atau mengolok-olok syariat Allah maupun mengolok-olok Nabi dan Al-Quran. Allah mengancam orang-orang yang berbuat demikian dengan cap munafik ataupun kafir. Bahkan orang-orang yang sekedar duduk bersama mereka ketika mereka sedang mengolok-olok syariat Allah, Rasulnya dan Al-Quran, maka Allah setarakan kedudukan mereka dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir dan munafik di neraka jahanam. Yang keempat, gemar bersumpah palsu, mengadu domba dan menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahin hammadin masya'in binamin." Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghancurkan fitnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Yang kelima, gibah, gosip, menggunjing dan berburuk sangka. Dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ahyibu ahadakum ayyamula ma akhihi maitan fakarihukum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kaum menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Banyak bicara tanpa manfaat, menyakiti hati, kalimat yang sia-sia, bersendau gurau, melalaikan diri dari Allah, bermain-main dengan doa, menjuluki dengan julukan yang jelek, dan menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikan kepada seseorang, juga termasuk dalam serangkaian berkata yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jurang kehancuran.
Maka kita semua harus menghindari semua itu agar kita terhindar dari laknat murka Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita semua memohon perlindungan kepada Allah dari bicara yang batil dan memohon taufik kepada Allah agar senantiasa berbicara yang benar, baik atau diam. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan senantiasa terus meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya di dunia dan di akhirat. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara dunya wa khzul man khudalal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtadi'ata wa a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yuflihul mi'ad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.